warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Azere Iswayudi dan kali ini saya akan membahas tentang pengertian promosi dan promosi sebagainya. Nah, mari kita mulai. Apa itu promosi? Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan yang bisa secara langsung atau tidak langsung. Nah, ada beberapa pengertian yang bisa disimpulkan dari beberapa ahli, misalkan Harper Boyd yang bisa dibilang upaya membujuk orang untuk menerima produk. Lalu ada swasta, yaitu persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain. Terus ada Bonnet dan Kurtz, yaitu proses menginformasi, membujuk dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Dan Ciptono, yaitu bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan. Nah, tujuan promosi apa ya? Nah, tujuan promosi itu ada banyak. Yang pertama bisa untuk merasakan pembelian kembali, mendapatkan para konsumen baru, memberi pengaruh terhadap pembelian produk, konsumsi yang terjalin dalam promosi, perjualan, meningkatkan performa kerja perusahaan, dan menginergikan aktivitas sumber daya manusia. Nah, manfaat promosi bisa dibilang untuk mengetahui produk yang diinginkan para konsumen, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk, mengetahui strategi promosi yang tepat, atau menciptakan image sebuah produknya dengan adanya promosi. Nah, jenis promosi ada banyak ya. Yang pertama itu periklanan atau advertising. Nah, advertising bisa dalam bentuk televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain sebagainya. Dan periklanan bisa berbentuk non personal yang harus memberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi. Nah, kelebihannya dapat mencakup iklan yang banyak dengan gambar, tulisan, dan bisa disiarkan melalui media cetak atau enggak media langsung. Nah, lalu kelemahan dari advertising yaitu membutuhkan biaya yang banyak kan. Membuat sebuah iklan kan biasa dibutuhkan penggambaran, slogan, aktor untuk memerankan iklannya dan lain sebagainya. Lalu seringkali hanya diabaikan. Lalu ada promosi penjualan, yaitu sales promotion. Merupakan jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan secara juga. Lalu penjualan tatap muka atau personal selling itu sudah jelas banget kalau kita menjualnya secara tatap langsung, di mana penjual dan konsumen bertemu secara tatap muka dan penjualnya akan membujuk konsumen untuk membeli produk mereka. Lalu ada hubungan masyarakat atau publisitas, yaitu membentuk komunikasi non personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya. Terus ada sasaran promosi, yaitu kebutuhan dan juga keinginan adalah faktor yang mendorong munculnya permintaan pada suatu produk tertentu. Terus ada dari sasaran segmen demografi, segmen geografi, lalu ada segmen psikologi. Nah, yang pertama itu segmen demografi, yaitu dalam pembuatan sebuah sasaran promosi adanya segmen demografi adalah yang paling dasar dan penting. Beberapa golongan demografi biasanya meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan pendidikan, dan masih banyak lagi. Lalu segmen geografi itu lebih tepatnya pada lingkungan, kode pos, kode area, kode provinsi, wilayah, dan masih banyak lagi. Lalu terakhir psikologi, yaitu sasaran promosi berdasarkan pada kepribadian, kelas ekonomi, bahkan preferensi gaya hidup. Lalu ada teknik promosi, yaitu memberikan kupon atau coupons. Dengan teknik ini melakukan sertifikat yang memberi hak pada pemegangnya. Lalu ada price of deals, yaitu discount. Teknik dilakukan dengan memberikan potongan harga, misalkan 20% dari 100.000. Terus permintaan and advertising specialties, promo special. Teknik ini dilakukan dengan memberikan barang dengan biaya yang relatif rendah, yaitu kontes and sweepstakes, kontes dan undian, yaitu berhadiah banyak. Dan terakhir ada sampling dan try offers, yaitu in-store sampling, door to door, mail sampling, newspaper sampling,
on-page package, mobile sampling, brand product, rebates, rabat atau tawaran, frekuensi atau continuity, and even sponsorship. Nah, itu dari pengertian promosi. Mari kita lanjut ke refleksi dan evaluasi. Nah, mari kita lanjut, yaitu apa itu kegiatan usaha atau laporan kegiatan usaha. Membuat lapor kerap kali dilakukan dalam mengerjakan tugas laporan prakerin atau laporan kegiatan yang ditugaskan oleh guru di sekolah. Kita lanjut ke kegiatan laporan kegiatan usaha, yaitu membuat laporan kerap kali dilakukan dengan mengerjakan tugas laporan prakerin atau laporan kegiatan yang ditugaskan oleh guru. Laporan tentang segala sesuatu, baik peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Laporan memiliki banyak jenis seperti laporan perjalanan, laporan penelitian, dan laporan perjalanan. Wah, banyak ya. Pada hakikatnya, laporan perjalanan adalah cerita tentang pelajaran yang kita lakukan dan termasuk laporan non formal karena tidak menggunakan sistematika standar laporan resmi. Manfaat dari laporan kegiatan usaha yaitu membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif sebagai alat komunikasi dalam memakarkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain, membantu meningkatkan dan keberhasilan para wirausaha. Laporan sebagai pemberitahuan atau pertanggungjawaban. Menganalisis laporan artinya melakukan sebuah kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Dalam menganalisis sebuah laporan perlu diperhatikan menyimak laporan secara seksama, memahami isi laporan, mengurai secara detail, melakukan pengecekan, tidak mencampur aduk fakta, melakukan kajian pada kebenaran, dan memberikan pandangan atau pendapat pada laporan. Pada dasarnya, yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagai berikut, yaitu bidang kegiatan usaha, rugi dan atau laba, bidang keuangan, permodalan, administrasi dan pembukuan, ketenaga kerjaan, pemasaran, dan organisasi. Lalu tahap pembuatan itu sangat mudah, yaitu dimulai dengan mempersiapkan dokumen oleh wirausahawan untuk mengembangkan sebuah unsur yang relevan sehingga orang luas tertarik untuk menjalin kerjasama. Yang pertama harus mengandung imajinasi, kedua laporan harus super dan lengkap, laporan harus disajikan secara menarik. Nah, dalam pembuatan lapor terdapat struktur, yaitu struktur atau sistematika, yaitu pertama cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Dan bab 1 diisi dengan latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, kajian teori. Lalu bab 2 adalah utama laporan, yaitu rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan. Dan bab 3 terakhir yaitu kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Adapun kewajiban seorang pengelola usaha atas pembuatan lapor kegiatan usaha adalah harus memahami akan artinya penting laporan, harus dapat mendistribusikan laporan baik yang bersifat umum maupun khusus, dan harus menyiapkan sarana data-data dan teknisnya serta latihan-latihan penyusunan sebuah laporan kegiatan usaha. Dan prinsip paling penting dalam pembuatan laporan hasil kerja kegiatan yaitu harus tepat waktu, teliti, benar dan dipercaya, berjalan dan sederhana, adanya standarisasi, mempunyai nilai atau manfaat. Baik, kesimpulan dari video ini adalah laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi secara tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberikan laporan. Laporan melaksanakan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Agar menjadi komunikatif, sebaiknya laporan pelaksanaan kegiatan usaha harus disusun dalam bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Dikatakan logis apabila segala keterangan yang dianalisis dapat diteliti alasan-alasannya. Apakah laporan masuk akal atau tidak? Dikatakan sistematis apabila keterangan yang dikemukakan di dalam laporan pelaksanaan kegiatan usaha disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya paling keterkaitan.